Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita hari ini. Kita akan langsung masuk ke sebuah refleksi yang menurut saya pribadi sangat indah dan mendalam. Kita akan mengeksplorasi apa yang disebut sebagai air hidup. Ini diambil dari catatan Injil Yohanes, tepatnya pasal 4. Nah, pesan ini bukan sekedar teks sejarah kuno yang berdebu, sama sekali bukan. Ini adalah sebuah undangan yang sangat pribadi, sangat hidup, dan jujur saja persis seperti apa yang kita butuhkan hari ini. Jadi, mari kita buka hati dan pikiran kita sejenak untuk benar-benar menyelami makna dari air hidup ini bersama-sama. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin kita berhenti sejenak dan merenungkan satu pertanyaan ini. Apakah jiwa Anda, jiwa kita semua, sedang mengalami kekeringan? Seringkali kan, di tengah hiruk-pikuk kesibukan kita sehari-hari, kita merasa sangat lelah, penat sekali. Dan mungkin, tanpa kita sadari, jiwa kita sedang berada di tengah musim kemarau yang sangat panjang. Kita kering karena beban hidup yang menumpuk, atau bahkan karena dosa-dosa kita. Kita sibuk mencari kesegaran ke sana kemari, mencoba berbagai hal, tapi entah kenapa, kita tetap merasa haus. Pernahkah Anda merasakan kelelahan batin yang seperti itu? Dan hal ini membawa kita pada sebuah kisah yang sangat brilian. Benar-benar sebuah cerminan yang pas untuk kondisi kita. Kisah perempuan Samaria di Sumur Yakub. Jujur saja, dia adalah representasi dari kita semua. Sumber kita mencatat bahwa perempuan ini hidup dengan pria yang bukan suaminya. Dan masa lalunya, ya, dia sudah pernah punya 5 suami. Tapi yang membuat kisah ini sangat menarik adalah dia ini sebenarnya rajin beribadah. Dia melakukan rutinitas agamanya, datang ke sumur mencari air fisik, mencari kepuasan dari hubungan manusia, tapi hidupnya tetap kosong melompong. Bukankah kita juga sering begitu? Kita berusaha keras mengisi kekosongan batin kita dengan hal-hal duniawi, tapi pada akhirnya kita hanya kembali merasa haus. Lalu apa sebenarnya solusi dari surga untuk kekeringan ini? Jawabannya adalah air hidup. Ini adalah nutrisi, minuman rohani yang menyegarkan dan menyelamatkan. Dan ini bagian yang paling krusial. Air hidup ini hanya bisa ditemukan di dalam diri Yesus Kristus. Ini bukan sekedar kiasan puitis yang indah didengar ya. Ini adalah satu-satunya asupan spiritual yang benar-benar mampu menjangkau dasar jiwa kita yang paling lelah, menyegarkannya kembali dan memberikan keselamatan yang sejati. Sekarang mari kita urai sedikit. Ada 3 makna luar biasa di balik air hidup ini. Pertama, keselamatan. Air ini menyimbolkan anugerah Kristus yang membasuh bersih dosa-dosa kita dan memberi kita lembaran hidup yang baru. Kedua, pertumbuhan rohani. Ini mengingatkan kita bahwa iman kita itu hidup. Dan karena ia hidup, ia mutlak butuh asupan untuk terus bertumbuh. Dan yang ketiga, penyegaran dan pemulihan. Di masa-masa paling gelap, paling berat dalam hidup kita, kehadiran Kristus memberikan ketenangan yang tidak masuk akal. Ini bukan cuma tentang nanti saat kita masuk surga, tapi tentang dipulihkan di sini, saat ini juga, di tengah realita hidup kita. Bagian 1, kebenaran air hidup. Mari kita menyelami lebih dalam untuk memahami karunia Allah yang luar biasa ini. Kebenaran yang pertama dan paling mendasar, air hidup ini adalah karunia Allah murni pemberian. Coba bayangkan situasinya saat itu. Yesus yang memulai percakapan dengan perempuan Samaria ini. Sesuatu yang benar-benar mendobrak batasan budaya pada masa itu, di mana seorang Yahudi tidak akan mau berbicara dengan orang Samaria. Yesus melewati semua tembok itu untuk menawarkan anugerahnya. Jadi, menerima karunia Allah ini tidak berarti kita menerima sebuah barang atau konsep agama. Tidak. Menerima karunia ini berarti kita menerima Yesus Kristus itu sendiri ke dalam hati kita. Dialah sang sumber kelegaan itu. Kebenaran yang kedua adalah sifatnya yang kekal. Coba deh kita bandingkan air sumur duniawi dengan air hidup yang sejati. Air dari sumur Yakub, atau ibaratnya solusi duniawi apapun yang sedang mati-matian kita kejar sekarang ini, hanya memberikan kelegaan yang numpang lewat. Tubuh kita ini lemah, kita pasti akan haus lagi. Minum sekarang, besok haus lagi. Tapi jika kita menerima kasih karunia dari Tuhan, kepuasan dan kelegaan yang kita alami itu tidak ada tanggal kadaluarsanya. Itu bertahan untuk selama-lamanya. Saya benar-benar ingin kita meresapi kata-kata ini. Ini adalah kutipan dari Yohanes pasal 4 ayat 14. Dengarkan baik-baik. Orang yang menerima air hidup tidak akan haus selama-lamanya, sebab akan menjadi mata air dalam dirinya. Wow, betapa indahnya janji ini. Kepuasan itu tidak lagi kita cari-cari dari luar sana. Tuhan menanamkan sumber kepuasan itu tepat di dalam diri kita sendiri. Ini benar-benar janji yang mengubah segalanya. Dan kebenaran ketiga ini menjabarkan cara kerja janji tadi. Air hidup itu akan menjadi mata air yang memancar dari dalam. Praktisnya begini. Pertama,
Ia selalu tersedia di dalam. Kita tidak perlu panik kehabisan karena Kristus berdiam di dalam hati kita. Kedua, ia tidak pernah berhenti mengalir. Dan ketiga, nah, ini yang tidak kalah penting, ia memancar keluar. Air ini dinamis, selalu bergerak. Kalau kebenaran rohani dalam jiwa kita cuma menggenang seperti air kolam yang diam, ia tidak memenuhi tujuannya. Air hidup ini harus tumpah, memancar keluar melalui tindakan-tindakan nyata kasih karunia kita dalam kehidupan sehari-hari. Masuk ke bagian 2, pertumbuhan rohani. Mari kita lihat bagaimana aliran air ini harus terus disirami oleh firman Tuhan. Analogi ini sangat sederhana, tapi sangat mengena. Bayangkan tanaman hias di rumah Anda. Kalau Anda biarkan saja tanpa disiram air, apa yang terjadi? Pasti layu, mengering, dan akhirnya mati. Nah, iman kita memiliki mekanisme yang persis sama. Iman kita itu mutlak membutuhkan asupan firman Tuhan. Tanpa disirami oleh firman-Nya setiap hari, kehidupan rohani kita akan menjadi kerontang. Daun-daun iman kita berguguran, dan ujung-ujungnya kita akan kembali merasa haus, kosong, dan mudah diombang-ambingkan oleh dunia. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara kita menyiraminya? Ada 3 langkah yang sangat praktis untuk menjaga kedekatan kita dengan sang sumber air hidup setiap hari. Pertama, berdoa, berbicara dengannya. Kedua, membaca firman-Nya. Dan ketiga, bersekutu dengan sesama saudara seiman. Lewat 3 hal sederhana inilah, kita secara aktif terus mengisi wadah rohani kita. Menjaga relasi yang intim dengan Kristus setiap hari itu bukan beban agama yang memberatkan ya. Ini adalah satu-satunya cara, sekali lagi, satu-satunya cara agar jiwa kita terus dipuaskan. Dan coba tebak apa hasil dari kedekatan intim tersebut. Orang yang memiliki air hidup ini akan berjalan dalam pengharapan dan sukacita. Pengharapan ini ibarat jangkar kapal yang sangat berat dan kuat. Jadi saat badai kehidupan datang, saat situasi dunia sedang kacau balau, kita tidak hanya terbawa arus. Bahkan di tengah penderitaan atau tantangan yang luar biasa berat, kita tetap bisa memiliki sukacita. Kenapa? Karena kita tahu persis bahwa Tuhan kita adalah sumber kekuatan yang tidak akan pernah surut. Pada akhirnya, aliran air ini tidak didesain untuk berhenti hanya pada diri kita. Kita dipanggil untuk menjadi saluran berkat bagi dunia. Bagaimana caranya? Dengan melayani orang lain dengan tulus tanpa embel-embel minta dibalas. Dengan membagikan kebenaran dan pengharapan yang kita miliki, menjadi saksi hidup dari kasih Allah. Di luar sana, di dunia yang penuh kebingungan dan luka ini, banyak sekali jiwa yang sedang kehausan. Lewat pelayanan dan kasih kita sedang menunjuk kepada mereka, hey, ada loh sumber penghiburan yang sejati, dan itu ada di dalam Kristus. Sebagai penutup dari waktu kita bersama ini, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan. Pertanyaan ini menuntut respons dari hati kita yang paling dalam. Maukah kita datang kepada sumber air hidup itu hari ini? Maukah kita melepaskan ember-ember bocor duniawi yang selama ini kita pakai untuk mencari kepuasan dan mulai membiarkan dia menyirami jiwa kita secara intim setiap hari? Keputusannya tentu saja ada di tangan Anda. Mari kita memilih untuk hidup dalam kelimpahan air hidup tersebut. Terima kasih sudah bergabung dalam refleksi ini. Teruslah bertumbuh dalam firman-Nya dan sampai jumpa.